Pada kesempatan ini kita akan belajar transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri ini kita akan belajar rotasi dan dilatasi. Nah, apa itu rotasi dan dilatasi? Rotasi adalah transformasi dengan proses memutar sebarang titik lain terhadap titik tertentu dengan pusat rotasi yang bisa berlawanan atau searah jarum jam. Sedangkan dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil bentuk bangun geometri, tetapi tidak mengubah bangun tersebut. Nah, sekarang perhatikan di sini ada segitiga ABC, ada segitiga ABC. Kita rotasi dengan sudut pusat 90 derajat berlawanan jarum jam terhadap titik asal yang D ini ya. Titik asalnya ini titik D 0,0, kita rotasi sejauh 90 derajat. Nah, perhatikan di sini sudutnya adalah 90 derajat. Kita rotasi berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke kiri begini ya, mutarnya dia ke kiri. Nah, sekarang kita lihat titik A koordinatnya adalah 4,1, kemudian B adalah 4,5, titik C adalah 7,1. Nah, sekarang bayangan titik A, kita lihat bayangan titik A di sini, jadi A aksen adalah negatif 1,4, kemudian B aksen menjadi min 5,4 dan C aksen jadi min 1,7. Nah, perhatikan di sini posisi X di sini itu berbalik ya, dia berantik ya, jadi posisi jadi Y, sehingga bisa kita katakan X, Y itu menjadi min Y, X. Jadi Y nya ke depan ya, Y nya ke depan, X ke belakang, tapi ingat Y nya ke depan itu ditambahkan negatif, seperti dari gambar ini ya, seperti dari gambar ini. Saya ulangi sekali lagi, kita lihat di sini kan 4,1 di sini, jadi satunya lari ke depan tapi ditambah negatif min 1, kemudian 4 pindah ke belakang jadi 4, min 1,4. 5 nya ini maju ke depan seperti ini tapi tambah negatif, 4 nya mundur ke belakang jadi min 5,4. Demikian juga dengan 7,1, satunya ke depan tambahkan negatif jadi min 1, 7 nya mundur ke belakang jadi 7. Sehingga bayangan X, Y yang dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, X, min Y, X. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau merotasi titik dengan sudut pusatnya D sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam? Berarti kita pilih lagi berlawanan jarum jam. Sudutnya 180 di sini ya. Ini 180 derajat lurus. Busur. Nah, kita lihat bayangannya. Titik asal A, ini A dulu 4,1 ini dia titiknya. Kemudian titik B adalah 4,5, ini dia 4,5. Titik C adalah 7,1. C 7,1. Nah, sekarang bagaimana bayangannya? Kita lihat A aksen. A aksennya sama dengan berapa? A pindah ke sini aksen min 4,1. Min 4,1. Kita lihat B aksennya. B aksen jadi min 4,5. Kemudian C aksennya jadi min 7,1. Artinya apa? Tidak ada yang berubah di sini, tapi tambahkan negatif semua, ya kan? 4,1 jadi min 4,1, 4,5 jadi min 4,5, kemudian 7,1 jadi min 7,1. Sehingga berarti kalau X, Y bayangannya apa? Adalah min X, min Y. Ya, itulah bayangan
hasil rotasi 180 derajat berlawanan jarum jam terhadap titik asal. Titik asal di sini D 0,0. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana merotasi titik dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalau searah berarti dia ke arah kanan, ke bawah begini ya, berputar ke kanan begini. Nah, sekarang kita lihat sudutnya, kita putar sejauh 90 derajat. Titiknya sudah ada di sini, A, B, C. Kita lihat titik A, koordinatnya berapa? 4,1. Kemudian titik B adalah 4,5. Kemudian titik C adalah 7,1. Nah, ini kita rotasi 90 derajat ya terhadap titik asal ini, terhadap titik asal searah jarum jam. Bayangan A jadi aksen, berarti apa di situ? Kita lihat 1,-4. Bayangannya 1,-4. Aksen ini 1,4. Kemudian B aksennya jadi 5,-4. Kemudian C aksennya jadi 1,-7. Berarti kita lihat polanya di sini, X, Y dirotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya adalah Y, -X. Y, -X. Perhatikan di sini 151 ini pindah jadi posisi X-nya, jadi Y-nya di sini jadi X ya. Y-nya jadi X. Sehingga menjadi apa di situ? Y, -X ya, Y, -X. Kita lihat dulu. Y, -X berarti 1,-4 ya, 5,4, 1,-7. Oke, bisa dipahami itu. Kemudian selanjutnya bagaimana merotasi titik dengan sudut pusat 180 derajat searah jarum jam. 180 derajat searah jarum jam. Kita lihat titiknya, ini sama ya tadi dengan yang merotasi 180 derajat berlawanan, sama hasilnya nih. Titik A 4,1, kemudian titik B 4,5, titik C adalah 7,1. Kemudian kita rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Bayangan titik A adalah -4,1, kemudian titik B -4,5, kemudian titik C adalah -7, ini bukan -7, ya, tapi -7,1. Ini sorry salah, ini -7,1 di sini. Kemudian X, Y bayangannya adalah -X, -Y ya. Itulah rotasi titik ya, rotasi titik atau rotasi bidang terhadap titik asal. Sekarang contoh soal. Segi 4 PQRS berkoordinat di titik P itu 2,2, kemudian Q 4,1, R 4,3 dan S 2,4. Gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke, gambarnya seperti ini. P, gambarnya seperti ini, titik asalnya ini P, titik asalnya adalah, ingat tadi ya awal ketika titik X, Y dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, bayangannya adalah -Y, X. -Y, X, sehingga bisa kita tulis, ingat P nya 2,-2, berarti -Y, X ini dinegatifkan lagi, berarti negatif kali negatif 2 berarti 2,2.
Nah, perhatikan 2,2. Kemudian titik Q 4,-1. Min Y ini dinegatifkan, negatif kali negatif 1 berarti 1,4. Nah, ini kan 1,4. Kemudian titik R min Y ini dinegatifkan lagi, negatif kali negatif, negatif kali negatif 3,4. Titik R nya adalah 3,4. Kemudian titik S adalah 2,4. Kemudian S aksennya dinegatifkan lagi, ini jadi berapa? 4,2. Ya, itulah gambar dan hasil rotasi dari bangun segi 4 PQRS. Ya, hasilnya ini, bayangannya ini adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Oke, kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah dilatasi. Nah, bagaimana kita berbicara tentang dilatasi atau perbesaran ya. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa dilatasi itu adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran yang bisa memperbesar atau memperkecil dari objek geometri tersebut, tetapi tidak mengubah bentuk geometri. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan di sini ada layang-layang A, B, C, D. Ini diperbesar ya, diperbesar terhadap titik asal. Perhatikan koordinat masing-masing. A koordinatnya 3,4, kemudian B koordinatnya adalah 2,3, kemudian C koordinatnya 3,1, kemudian D koordinatnya 4,3. Nah, ini diperbesar dengan faktor skala 2, berarti kita perbesar 2 kali. Kalau diperbesar 2 kali berarti tinggal kalikan 2 semua ini. Kalikan 2 semua di sini. Berarti ketika dikalikan 2, A aksennya menjadi, nah, kemalakan, kalikan 2. Kalikan 2 ini, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Berapa? 4,6. Kemudian C aksen sama, kalikan 2 ini dikalikan 2, 2 kali 3 6, 2 kali 1 2, berarti 6,2. 6,2 C aksen. Kemudian D 4,3 kalikan 2 berarti 8,6. Inilah hasil dilatasi perbesaran dari bangun layang-layang A, B, C, D menjadi ini dia. Dia lebih besar deh karena kita kalikan 2 kalinya. Besarnya adalah 2 kali dari layang-layang ini. Bayangannya ini adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, seperti itu bisa dipahami. Kemudian bagaimana kita mendilatasi atau mengecilkan terhadap titik asal. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita lihat bangun segi 4. Kita buat bangun segi 4. Ini A, B, C, D. Ini bangun segi 4. Kita lihat koordinat pertama. A itu 2,2. Kemudian B adalah 6,2. Kemudian C adalah 6,4 dan D adalah 2,4. Ini kita perkecil setengahnya ya. Berarti ini dikali setengah atau dibagi 2 ya. Semua di sini kita bagi 2. Diperkecil 0,5 berarti kali 0,5. Berarti jadi berapa di sini? 1,1. B aksennya dibagi 2 ini 6 jadi 3. Kemudian 2 jadi 1. Berarti 3,1. Kemudian C 6,4 kita bagi 2 jadi 3,2. Kemudian D adalah 2,4. Bayangannya menjadi ini dibagi 2, 2 bagi 2 1, kemudian 4 bagi 2 2. Berarti bayangannya adalah 1,2. Sehingga hasil dilatasi pengecilan terhadap titik asal dari bangun A, B, C, D adalah A aksen 1,1, B aksen 3,1, C aksen 3,2, D aksen 1,2. Oke,
Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita mendilatasi atau perbesaran terhadap titik tertentu? Kalau tadi kan terhadap titik asal, sekarang titik tertentu. Titik tertentunya bukan lagi di sini, tetapi kita berpatokan terhadap titik E. Oke, kita berpatokan terhadap titik E. Kita mau perbesar bangun A, B, C dengan pusat dilatasi E. Oke. Nah, titik A koordinatnya 4,2, B itu 4,6, C 7,2. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah A aksen itu 6,0, kemudian B aksen itu adalah 6,8, kemudian C aksen adalah 12,0. Nah, sekarang bagaimana bayangan X, Y? Dari tiga titik ini yang telah kita dilatasikan, bayangan titik XY itu menjadi KX dikurang XP, KY dikurang YP. Apa itu KX? Nah, K itu apa? Faktor skala. Faktor skala itu artinya diperbesar berapa kali? Apa 1 kali, 2 kali, 0,5? Itu apa? XP adalah absis pusat rotasi, kemudian YP adalah koordinat pusat rotasi. Kalau X dan Y ini adalah koordinat titik, ini adalah X koordinat titik, kemudian Y ini juga koordinat titik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Misalnya diketahui segi 4W XYZ dengan titik sudut masing-masing W 4,6, X 4,8, Y 4,8 dan Z 4,6. Gambar segi 4W XYZ dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5. Nah, faktor skalanya 0,5 dengan pusat dilatasi di titik awal. Kita gambarkan seperti ini. Nah, awalnya ini dia ya. Gambarnya seperti ini. W koordinatnya berapa di sini? W min 4,6, kemudian X adalah min 4,8, kemudian Y adalah 4,8, kemudian Z adalah 4,6. Kita dilatasikan ini dengan faktor skala 0,5 atau setengah, berarti ini dikalikan setengah semua. Kita kalikan setengah semua kan, kalikan setengah atau dibagi 2, berarti dibagi 2 ini jadi berapa? Min 2, min 3. W aksen mana? W aksen ini dia titiknya, W aksen. Kemudian X aksennya menjadi min 2,4 dibagi 2 ini, mana X aksennya? Oh, ini dia titiknya, mana? Min 2, min 4. Kemudian Y aksennya berapa? Bagi 2 ini 2,4. Mana Y aksen? Oh, ini dia. Titik koordinatnya 2,4. Nah, terakhir Z 4,6 dibagi 2 berarti berapa? 2,3. Mana Z aksen? Ini dia. Koordinatnya 2,3. Oke, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham ya. Sering berlatih supaya nanti kalian bisa lebih paham lagi ya, dengan berbagai macam variasi soal. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sebuah persegi panjang berkoordinat di K 2,0, L 3,0, M 3,2 dan N 2,2. Tentukanlah koordinat K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasi P. Nah, dengan pusat dilatasi P dan faktor skala 2. Oke, gambarnya seperti ini. Awalnya yang mana? Ini awalnya ini ya. Oh, ini di awalnya yang kecil. Diperbesar rupanya. Nah, dilatasinya tadi adalah 2 ya, faktor skalanya tadi 2, diperbesar 2 kali. Berarti nanti diperbesar bayangannya ini ya. K-nya 2, kemudian XP-nya 1.
YP-nya sama dengan 1. Loh, XP sama YP ini yang mana? Nah, ini dia YP. Ini kan? Ini titik pusat rotasinya. Kita bukan dari titik asal sini, tapi titik P. XP, YP. Nah, koordinatnya berapa ini? 1,4. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat koordinat titik K berapa ini? K 2,0. Kemudian titik L ini 3,0, kemudian titik M berapa? 3,2. Ini 3,2. Kemudian titik N, mana N? Ini 2,2. Ini akan kita didilatasikan dengan faktor skala 2 dan pusat rotasi ini 1,4. Hasilnya ini kali 2 semua. Hasilnya adalah, nah, 2 kali 2 dikurang 1, 2 kali 0 dikurang 4. 2 ini 2 yang mana? Nah, perhatikan ini 2 yang mana nih? Yang depan 2 ini, yang ini. 2 yang ini ya, 2 yang ini dia. 2 yang ini, berarti 2 yang ini, 2 yang ini, dikalikan 2 ini, kemudian dikurang 1. Mana yang satunya? 1 ini, kurang 1. 2 ini dikalikan dengan 0 ya, kurang 4. Hasilnya adalah 3,4. Manakah aksennya? Oh, ini dia 3,4. Ini bayangannya. Kemudian titik 3,0 berarti L aksennya adalah 2 kali 3 dikurang 1, 2 kali 0 kurang 4. Bayangannya adalah 5,4. Nah, sekarang titik M aksennya bagaimana? 2 kali 3 dikurang 1 berarti, ya kan? Nah, koma ini 2 kali 3 dikurang 1, 2 kali 2 dikurang 4. Bayangannya adalah 5,0. Mana M aksen? Oh, ini dia 5,0. Kemudian terakhir N 2,2. Berarti N aksennya sama dengan berapa? 2 kali 2 dikurang 1, 2 kali 2 dikurangi dengan 4. Bayangannya adalah berapa? 3,0. Ini ya, bayangannya adalah bayangan dari N aksen. Dia numpuk di sini ya. L sama N aksen numpuk di sini. Oke, itulah pertemuan kita hari ini mengenai rotasi dan dilatasi ya. Semoga kalian bisa mengerti pelajaran ini, dan untuk lebih ingat, untuk lebih memahaminya lagi, kalian harus sering berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket maupun yang ada di internet. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya.